Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas FM21C. Di sini kami akan menerangkan materi mata kuliah biokimia tentang oksidasi biologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Monika Yasna, sebagai pemateri dan moderator, dan rekan saya, Septiani Suhaida Mahfud, sebagai pemateri kedua. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu terdiri dari definisi, fungsi reaksi oksidasi biologi, enzim-enzim yang terlibat dalam oksidasi biologi, serta reaktif oksigen spesies dan antioksidan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Definisi. Reaksi oksidasi dapat didefinisikan sebagai peristiwa kehilangan elektron atau kehilangan hidrogen, sehingga disebut juga reaksi dihidrogenasi. Bila suatu senyawa dioksidasi, maka harus ada senyawa lain yang direduksi, yaitu akan memperoleh elektron atau memperoleh hidrogen. Secara kimiawi, oksidasi didefinisikan sebagai pengeluaran elektron dan reduksi sebagai penangkapan elektron, sebagaimana dilukiskan oleh ion fero menjadi feri E. Dengan demikian, oksidasi selalu disertai reduksi aseptor elektron. Fungsi reaksi oksidasi biologi. Di dalam sistem biologi sel makhluk hidup, reaksi oksidasi reduksi berperan dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi. Contohnya pada oksidasi glukosa menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Proses oksidasi reduksi ini dapat berlangsung secara anaerob maupun aerob. Pada keadaan aerob, reaksi berlangsung tanpa adanya oksigen sebagai penerima akhir elektron atau hidrogen. Contohnya adalah proses peragian karbohidrat oleh sel ragi. Karbohidrat seperti pati, glukosa, sukrosa, dan lain-lain dapat diuraikan oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam ragi menjadi CO dan etanol. Pada keadaan anaerob, reaksi berlangsung dengan menggunakan oksigen sebagai penerima akhir elektron atau hidrogen. Enzim-enzim yang terlibat dalam proses oksidasi biologi. Pertama, oksidase. Mengkatalisis pengeluaran hidrogen dalam substrat dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogennya. Yang kedua ada dehidrogenase, menggunakan oksigen sebagai aseptor hidrogen, memiliki fungsi utama sebagai pemindahan hidrogen dari suatu substrat lain pada reaksi oksidasi reduksi berpasangan, dan sebagai komponen dalam rantai respirasi pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Yang ketiga ada oksigenase. Terdiri atas 2 tahap, yaitu pengikat oksigen dengan enzim pada sisi aktif dan reaksi saat oksigen yang terikat direduksi atau dipindahkan ke substrat. Yang keempat yaitu hipoperoksidase, menggunakan hidrogen peroksida atau peroksida organik sebagai substrat, gunanya untuk melindungi tubuh terhadap senyawa peroksida yang berbahaya. Reaktif oksigen spesies atau ROS dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama merupakan radikal oksigen yang sangat reaktif atau senyawa yang mudah diubah dalam sel menjadi radikal reaktif. Yang kedua yaitu apabila O2 menerima elektron tunggal maka akan berubah menjadi oksigen radikal yang sangat reaktif yang dapat merusak lipid, protein, dan DNA. Dan untuk yang ketiga yaitu radikal bebas adalah senyawa yang mengandung suatu elektron biasanya di orbital luar. Antioksidan yaitu merupakan setiap substrat yang mampu menghambat atau mencegah terjadinya oksidasi. Aktivitas antioksidan akan bekerja dengan berbagai macam jalur, diantaranya preventif oksidan, chain breaking antioksidan, penstabil dan memperbaiki kerusakan jaringan. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.